Saudara Romo yang saya kasihi, saya datang Romo pelayanan. Saya sudah tidur, Romo masih pelayanan. Kami baru bertemu tadi. Romo terima kasih, Romo Ari, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya datang tadi pagi sudah kasih penguatan untuk tim. Malam hari ini KKR. Nanti di ujung dari khotbah saya, nanti saya akan memberkati Bapak Ibu. Sekarang dengar firman dulu. Tanpa firman tidak ada konektor yang baik. Itu. Jadi saya mau konekkan Bapak Ibu dengan rahmat yang ada pada Tuhan, supaya ketika diperciki dengan air, strom itu datang. Amin. Saya bergerak sedikit di sini boleh ya? Boleh? Memang boleh. Cek. Yesus tinggalkan sorga turun ke bumi, misinya jelas, hanya satu. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia itu citra gambar Allah. Tetapi manusia ketika tidak hidup seturut kehendak Allah, pikiran Allah, maksud Allah, bahasa Papua bilang manusia bikin gertam, gerakan tambahan. Maka hubungan antara Allah dan manusia menjadi retak. Manusia kehilangan beberapa hal. Hilang yang pertama adalah hilang kecitraan Allah. Gambar Allah dalam diri kita hilang. Yang kedua, hubungan antara anak dan bapa menjauh. Lalu manusia dengan Allah sudah tidak nyaman. Saudara-saudari terkasih, siapa yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah atau Allah dan manusia? Tidak bisa manusia, karena manusia pelaku gerakan tambahan. Manusia yang bikin gerakan suka-sukanya sendiri, maka manusia turun kelas dari citra Allah menjadi kodrat ilahi mula-mula adalah bejana tanah. Karena itu bisa marah, bisa sedih, bisa takut, bisa loading lambat. Keterarahan kepada Tuhan juga hilang. Siapa yang bisa memperdamaikan manusia dan Allah, Allah dan manusia? Yaitu inkare Allah sendiri. Maka firman menjadi manusia. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, hidup bersama kita 33 tahun. 33 tahun Yesus hidup bersama kita untuk apa? Menulari kasih Allah kepada kita. Membawa cara berpikir kita kembali kepada cara berpikir Allah. Untuk apa? Memperdamaikan kita dengan kasih Allah, supaya kita bisa bilang, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, danlah seluruh hidupku, ya Aba. Pakailah sesuai dengan. Yesus pun pernah berkata, ketika engkau melihat saya, engkau melihat Bapa. Engkau mendengar saya, engkau mendengar Bapa. Engkau dalam saya dalam engkau, engkau bersama saya ada dalam Bapa. Maka Yesus bilang, engkau temukan kembali kecitraan dirimu, maka engkau boleh berkata, ya Abah adalah Bapakku. Maka jika engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu
di atas bumi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan banyak orang terkagum-kagum sama Yesus karena ada dua hal. Hal yang pertama adalah kuasa mengajar. Dia mengajar kepada orang, orang mengerti rahasia Allah. Orang menemukan kasih Allah via bahasa pengajaran. Karena itu banyak orang ikut dia. Sampai mereka bilang, dia mengajar penuh kuasa. Semua yang tersembunyi tersingkap oleh pengajarannya. Karena itu banyak orang mau mendengar dia. Karena apa? Dia akom sorga, tahu akom, orang Papua bilang akom. Anak kompleks sorga. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Harus kenal orang dalam. Harus kenal orang dalam. Tak kenal maka tak sayang. Maka sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Kalau mau disayang Tuhan apa? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Dengar, informasi tentang Yesus punya kehebatan sudah sampai ke Bartimeus. Karena dia hanya buta melek, tidak bisa melihat. Tapi dia punya telinga bisa mendengar. Amin. Informasi tentang itu sampai ke Bartimeus. Kuasa yang lain, kenapa orang mengikuti Yesus? Karena demonstrasi pada pengajarannya. Dia mengajar orang jatuh cinta, supaya orang bisa menemukan kasih kuasa Allah. Dia adakan mujizat. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bukan hanya kuasa mengajar, tapi demonstrasi. Cedoklah air itu bawa ke tuan pesta. Air untuk membasuh kaki dan tangan bisa menjadi anggur yang lesat sekali. Anggur yang terbaik. 5 roti, 2 ikan. Mereka makan sampai otak mati karena kekenyangan. Kalau orang sudah makan sampai kenyang itu coba kasih pertanyaan, dia tidak akan jawab. Karena otaknya lagi turun ke blender. Lalu waktu itu tidak ada, saudara, waktu itu tidak ada WKRI. Waktu mujizat itu, kalau ada WKRI bungkus bawa pulang, tidak ada hitung mujizat. Tidak. Oh, ada yang kode dari sana, Romo ke tengah kan itu orang punya leher sakit. Saya pindah ke tengah situ boleh? Kuasa mengajar bikin orang jatuh cinta. Tidak, saya pun saudari-saudari di belakang. Orang suruh ke tengah karena mereka mengasihi kalian sebelah sini supaya jangan takut ibadat selesai jalan pulang begini. Oke. Misi Yesus jelas sekali. Datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita adalah orang-orang yang lagi gafok, gagalnya fokus. Pikiran kita tidak terarah kepada Yesus, hidup kita tidak mengandalkan Tuhan, maka Yesus bilang, lihat saya, lihat Allah. Jadi di dalam Yesus kita menemukan 100% Allah, 100% manusia. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Engkau menjadi Kristen entah karena engkau dalam keluarga Kristen, atau karena mengikuti suami, atau mengikuti istri, atau di saat engkau di ruang ICU dan Tuhan bertemu engkau, lalu engkau berbalik, no problem. Sekarang soalnya adalah membangun keintiman dengan Yesus. Bukan soal berapa lama engkau menjadi Kristen, tapi berapa dekat engkau dengan Yesus. Amin. Kedekatan kita kepada Yesus menentukan kualitas keterpanggilan kita untuk mengalami rahmat dari Dia. Bartimeus dalam bacaan tadi, dia sudah mendengar Yesus itu sanggup. Yesus bisa buat apa saja, dan dia rindu momen itu terjadi. Dia rindu kapan saya bisa bertemu pribadi itu yang kuasa pengajarannya super dahsyat. Lalu dia bisa ngomong saja mujizat jadi. Saya rindu untuk dia. Saya rindu mau bertemu dengan dia. Dia menanti waktu itu. Dan begitu Yesus masuk ke Yerusalem, lalu dia bertanya, siapa yang lewat? Yesus anak Nazaret. This moment. Ini kesempatan. Walaupun orang menegur dia, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani saya. Orang bilang, dia lagi sibuk. Kamu tidak butuh dia, yang butuh adalah saya. Amin. Siapa mau melihat mujizat dari Tuhan? Kau harus berseru seperti Bartimeus. Itu. Nyanyi lagu rohani. Mau mujizat. Kok kelainan. Ini. Cerita tentang Tuhan. Mau rezeki? Iya. Itu manusia loading lambat. Dekat saja dulu. Dekat sama Tuhan. Berseru seperti Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihani saya. Jangan ganggu dia. Tidak, bukan kamu yang perlu, saya yang perlu dia. Dia berseru terus sampai akhirnya suaranya sampai ke telinga Yesus. Yesus bilang bawa dia datang. Lalu begitu datang sama Yesus, Yesus lalu akan bertanya, mau apa? Bapak Ibu, mau apa? Ngomong satu hal dalam satu waktu. Saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Nanti Yesus bilang maaf terlalu banyak. Bartimeus ajari kita untuk minta satu hal dalam satu waktu. Karena itu dalam Bible dibilang doamu jangan bertele-tele. Karena terlalu banyak engkau ngomong saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Sampai di sini Tuhan tanya, tadi kau mulai dari apa? Kita lupa, Tuhan bilang ya bagaimana juga saya mau jawab. Karena terlalu banyak engkau berdoa, terlalu banyak pesan-pesan sponsor yang kau sampaikan, maka tak ada mujizat. Tapi Bartimeus hanya ngomong satu hal, Yesus aku mau melihat. Orang kusta pun melakukan hal yang sama. Yesus anak Daud, kasihani kami, mau apa? Kami mau tahir, pergi perlihatkan dirimu. Katakan satu hal dalam satu waktu doamu. Karena dunia tidak akan kiamat setelah kau amin. Amin. Karena doa terlalu banyak, lalu engkau rasa tidak didengarkan oleh Tuhan, lalu engkau bilang malas berdoa, bohong saja doa. Malam hari ini kita belajar dari Bartimeus. Doa yang efektif adalah doa yang katakan satu hal dalam satu waktu. Nanti sebentar waktu lain katakan hal lain lagi. Waktu lain katakan hal lain. Waktu lain katakan hal lain sebelum engkau tidur. Masih ada 24 jam. Itu doa yang penuh kuasa adalah katakan satu hal dalam satu waktu. Seperti kita pergi ke dokter. Dokter, saya sakit kepala. Dan dokter akan kasih resep obat kepala dan kepala hilang. Oh, penyakit hilang. Oh, sorry. Saya pikir Anda di sini kah di mana jadi. Amin. Seperti kita ke dokter, Tuhan pun sama. Bartimeus ajari kita hari ini. Apa yang engkau mau? Aku mau melihat. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Tadi di dalam kelas ada mengajar bersama orang-orang hebat di karismatik.
orang-orang sederhana tapi hebat. Saya bilang saya punya pengalaman. Datang seorang bapak malam-malam di pedalaman, yang sekarang Bapak Ibu dengar bilang ada konflik begini-begini, mereka merebut emas saja. Pura-pura bikin konflik, padahal mau ambil emas. Itu. Saya tugas di situ. Malam-malam satu bapak datang dengan obor. Lalu dia ketuk pintu pastoran. Pater, pater, pater. Saya dengar suara itu lalu pakai obor. Jadi saya turun, saya lihat, Bapak bagaimana? Pater bantu, mama mau melahirkan tapi air sudah habis. Anak belum keluar. Waduh, lurus saja seperti Bartimeus tadi. Pater, pater, mama mau melahirkan, anak belum keluar, air habis. Yesus anak Daud, kasihani saya. Mau apa? Mau sembuh. Waktu dia ngomong itu, otak saya lari ke obat saya namanya Bodrex. Nah, Anda ketawa karena Anda tahu, itu obat sakit kepala. Waktu dia ngomong, saya sayang mama, kasihan. Ini dua kemungkinan. Kalau mama tidak melahirkan, anak mati dalam perut, entah mama juga ikut atau tidak ikut. Saya tidak kenal mama itu, tapi hati saya tergerak. Lalu saya pergi. Saya sambil jalan saya bilang, Tuhan, Bodrex ini obat sakit kepala. Tapi hari ini saya mau jadi bodoh. Saya mau jadi tidak tahu. Yang saya tahu adalah obat ini menolong mama akan melahirkan. Lalu saya bawa. Saya bungkus begini. Bapak, saya ada obat. Bapak percaya tidak? Pastor, saya percaya. Obat ini nanti tolong mama melahirkan. Bapak percaya? Oke. Imanmu, imanku yang sebesar biji sesawi, kita sudah gabung. Jadi mungkin biji matoa kah? Sudah kita gabung. Saya bilang oke, saya berdoa. Tuhan, di tangan hambamu ada obat. Bapak ini datang, mama mau melahirkan, air ketuban sudah habis, anak belum keluar. Dia datang sampaikan kepada saya dan saya ada obat. Semoga Tuhan memberkati obat ini karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia bilang amin. Bapak buka tangan, saya taruh, saya bilang tutup tangan. Karena dia dengan saya sama-sama Thomas. Kalau dia melihat, pasti dia bilang, Pastor, ini obat sakit kepala ini. Dan mujizat tidak akan jadi. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua Tuhan, hatiku percaya mujizat itu nyata. Waktu dia pegang obat, dia bawa jalan keluar, saya kunci pintu pastoran, saya masuk dan saya berlutut di hadapan salib. Yesus, itu obat sakit kepala. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah kepadanya, percayalah Yesus pasti menolongmu. Buat dirimu jadi bodoh, biarkan kuasanya jadi, karena kepintaranmu tidak akan buat kau melihat mujizat.
Dari kepintaran saya bahwa obat sakit kepala saya kasih ke titik nol. Dan saya melihat mujizat itu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu. Yesus anak Daud, saya mau sembuh. Dia tahu ada kuasa dalam diri Yesus. Dan dia berkata, imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Ada kuasa dalam namanya. Tunggu, saya mau tanya dulu. Anda sariawan kah tidak ya? Hei, tanya di kiri kanan, engkau sariawan kah tidak? Hei, bocoran. Di sorga, siapa mau ke sorga? Iya, saya juga. Di sorga bocoran. Di sorga siang malam malaikat memuji menyembah Allah. Kalau engkau mau menikmati rahmat Allah, kesembuhan ilahi dari Allah, hiduplah dalam pujian. Supaya connect antara langit dan bumi, pujilah Dia. Terus tidak tahu lagu? Mau ke sorga nih? Hah? Mau ke sorga? Bocoran, di sorga tidak ada sinyal. Jangan kirim-kirim lagu via SMS. Siapa mau ke sorga? Di sorga tidak ada fotokopi. Jangan kopi-kopi teks. Ini simpan di sini. Supaya apa? Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kala Allah datanglah. Kalau orang yang selamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Singkatnya begini, kita dalam siara hidup ini, Yesus sudah tinggalkan sorga turun ke bumi, bukan hanya lahir di kandang yang hina, tetapi via dolorosa. Mulai dari Taman Getsemani, keringatnya berubah menjadi darah. Jalan salib dia jalani, ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Kasih tahu di kiri kanan, Yesus sudah bayar lunas. Dosa kita sudah dibayar lunas. Sakit penyakit kita kecil. Amin. Amin. Saya KKR di Yapen, Kepulauan Yapen. Ada satu ibu yang sudah mandul, tidak bisa melahirkan. Lalu saya setelah khotbah, macam sekarang saya lagi khotbah ini, Anda jangan khawatir. Firman ini dia lagi proteksi engkau punya diri. Firman dia lagi datang. Di mana kau rasa sakit, di mana kau rasa yang tidak mungkin, firman sanggup. Amin. Saya bilang masing-masing fokus pada engkau punya pergumulan. Ketika saya berkhotbah, saya bilang terus engkau fokus pada itu. Jadi dia seperti firman itu, dia lari terus, dia proteksi bagian sakit. Amin. Jadi dia akan datang dan dia akan masuk ke dalam tempat sakit kita. Ibu dia fokus pada kemandulannya yang tidak mungkin. Setelah saya sudah pulang ke Jayapura, tugas saya, tugas para romo, tugas pendeta, kami hanya mewartakan firman dan berdoa. Mujizat ada di antara Anda dan Tuhanmu. Amin. Sama dengan misalnya ada gelas, ini gelas kosong, tapi kalau ditutup, air bisa masuk tidak? Itu. Demikianlah mujizat. Mujizat ada di keterbukaan hati. Maka sebentar sebelum saya berdoa untuk saudara-saudari, nanti kita mengaku dulu salah dan dosa kita. Malam hari ini saya minta kepada Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat yang tidak mungkin dalam dunia ini, mungkin bagi Allah, dia akan nyatakan sama engkau. Amin. Bartimeus bisa melihat, Anda dan saya, kita juga saudara dari Bartimeus. Tuhan terlalu sanggup menolong kita. Amin. 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 Amin.
Dengar katanya, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saudari-saudara terkasih, soal bisnismu, mungkin setelah coronavirus engkau melihat semua jalan macet. Ingat, mujizat masih ada. 5 roti 2 ikan dia bisa gandakan. Dia bisa juga buat air yang biasa menjadi anggur yang lezat. Mujizatnya masih ada sampai hari ini. Karena apa dia? Dia adalah Alfa, Immanuel, Omega. Itu yang salah. Kalian langsung Alfa, Omega. Alfa, Omega. Baru hari ini kau yang jalan. Dia adalah Alfa, Immanuel, Omega. Dia ada dulu, dia ada hari ini, dan dia ada nanti. Itu siapa? Bapamu yang ada di sorga. Tepuk tangan untuk Bapa itu. Oh, luar biasa. Saya satu waktu pergi diundang oleh GKI, gereja GKI. Mereka punya sinode, sidang. Lalu mereka undang saya untuk KKR 2 malam. Tapi Bapak Ibu dari Jayapura terbang ke Biak, bagus pesawat. Sekarang dari Biak ke Waropen, itu 6 jam di atas air, di laut. Bapak Ibu lihat di Papua ada pulau di atas itu, kecil 2 itu. Dari pulau besar, terbang ke sana, lalu dari situ harus pakai speed. Bapak Ibu, saya orang gunung. Di gunung tidak ada laut. Sudah sampai di situ sekarang. Mereka bilang nanti pakai kapal. Jadi saya pikir kapal itu rumah, model rumah. Sampai di sana mereka bilang pakai speed yang 12 orang. Sungguh mati. Aduh. Pastor juga manusia. Resah dan gelisah mulai menghantui hatiku. Aduh, saya angkat muka sedang Tuhan. Engkau bilang pergilah jadikan semua bangsa muridmu. John sudah tinggalkan Jayapura ke Biak. Sekarang sarana Biak ke Waropen ini, aduh guguplah aku. Saya yakin ketika saya jujur seperti Bartimeus, Bapa, saya gugup. Saya lagi resah, saya lagi gelisah. Semangat melayani iya, tapi sarana penunjang untuk pindahkan saya ke sana, ini saya gugup. Katakan sejujurnya, kalau memang Allah itu Bapamu, jangan kau bertele-tele, hanya satu saat bicara jujur. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah. Anda sudah percaya ini Tuhan sanggup? Anda percaya dia ada hari ini, detik ini, kuasanya sudah siap diberi kepadamu? Sudah? Anda dan saya itu ibarat handphone. Handphone itu apapun mereknya, berapapun harganya, kalau baterainya low, terserah pulsa mau banyak terserah. Tapi baterainya low, coba kau telepon. Kalau engkau bisa telepon, engkau memang manusia unik di bumi ini. Itu. Saudara, Allah adalah listrik. Allah itu listrik. Kita adalah handphone. Handphone ini memerlukan listrik, strom itu. Medianya charger ini adalah iman kita. Kalau engkau dan saya beriman dan konekkan itu kepada listrik, strom itu akan datang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Malam hari ini, kalau saudara-saudariku percaya, strom ilahi Tuhan akan datang sama engkau, nanti Tuhan akan berkata, angkatlah tilammu, berjalanlah. Mujizat itu jadi. Di dalam KKR ini hanya menolong saudara-saudari untuk kita mengalaminya. Tapi di dalam perayaan Ekaristi, ketika Romo mengangkat hosti di sini,
Romo lagi konsekrasi, Romo akan bilang, lihatlah, inilah tubuhnya, inilah darahnya yang dikorbankan, yang dicurahkan bagimu. Maka waktu Romo mengangkat di sini, lihatlah, berbahagialah kita yang ada dalam satu kudus Katolik dan Apostolik. Karena setiap kali Romo akan mempersembahkan Ekaristi, Yesus menawarkan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Karena itu Bapak Ibu lihat. Waktu Romonya angkat, Bapak Ibu lihat. Tidak usah pasang kuda-kuda tutup. Romo ada angkat, perlihatkan. Anda pergi tunduk. Anda kelainan. Romo sudah angkat capek-capek. Kalian tunduk. Nanti kalian tidak tahu Romo sudah pindah tempat baru kalian tunduk terus. Sepakat? Ada kuasa selalu hadir dalam Ekaristi. Saya di Gunung Tabor, waktu saya mempersembahkan Ekaristi di Gunung Tabor, di altar utama di bawah, waktu saya mengangkat hosti-hosti yang besar, saya merasa seperti setrum masuk ke tubuh saya, lalu umat yang melihat, mereka tidak melihat hosti, tapi mereka melihat wajah Yesus di hosti. Lalu mereka manifestasi, mengalami sesuatu spiritual. Saudara, sampai hari ini pun Yesus selalu hadir dalam Ekaristi. Kebangunan rohani ini hanya cas saja, cas kita. Tapi yang sesungguhnya Anda akan temukan dalam Ekaristi, sakramen maha. Dalam rupa roti. Nah, saya mau uji kalian ini. Woi, mau ke sorga kah tidak? Mau ke sorga? Belum dicas, maka harus dicas. Bapak Ibu, jadi mujizat akan ada di saat Anda membuka diri saja. Tuhan tidak butuh banyak-banyak konsep. Tuhan hanya bilang, asal kau membuka hatimu, strom ilahi Tuhan datang, mujizat itu nyata. Mari saudara-saudari, kita hening sebentar di